Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang lagi Sobat Sehat di acara podcast Obat, Obrolan Sehat. Perkenalkan, saya Ananda Iqbal Fanani dari DMFK Ubaya. Hari ini dalam rangka memperingati World Hearing Day, tanggal 3 Maret tahun 2024, kita akan membahas podcast mengenai topik kesehatan pendengaran dengan judul Ubah Pola Pikirmu, Mari Peduli, Tuli Dapat Ditangani. Hari ini bersama dengan narasumber yang sebenarnya sudah tidak asing lagi, bersama Dr. Rian Charlie, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala leher. Selamat datang dokter, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Nanda. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, baik juga dokter. Baik dok, sebelum masuk ke materi inti pembahasan tentang telinga dan segala macam penyakitnya, sebenarnya apa sih dok target dari World Hearing Day tahun ini? Karena kan setiap tahun itu pasti diadakan World Hearing Day. Nah, khususnya yang tahun ini apa targetnya? Oke, terima kasih Mas Nanda. Siap. Jadi untuk World Hearing Day 2024 ini memang agak spesial ya Mas. Siap. Karena setiap tahun memang kita adakan, tiap tahun rutin pasti akan kita adakan. Tapi memang untuk 2024 ini kita pengen beda. Jadi untuk di kita sendiri, ini di RSUD Ibnu Sina, kita memiliki banyak kegiatan nantinya. Tapi yang penting adalah seperti yang tadi Mas Nanda bilang, jadi kita harus ubah pola pikir kita tentang masalah ketulian atau penurunan pendengaran minimal. Jadi kita harus mengubah bahwa tidak semuanya bahwa yang menurun pendengaran atau mungkin ketulian pasti akan menjadi tuli seterusnya. Karena sekarang untuk THT sendiri, jadi untuk di bidang THT sendiri untuk kedokterannya memang sudah cukup maju. Jadi untuk ketulian mulai sejak dini kita sudah bisa kita sudah bisa mulai tangani. Jadi kita sudah mulai bayi baru lahir Mas Nanda. Jadi pada saat 0 hari istilahnya baru keluar itu sudah kita bisa screening. Jadi untuk pendengaran kita bisa screening. Memang kita tidak bisa memastikan nantinya bakal seperti apa, tapi screening ini setidaknya kita memiliki gambaran di mana bahwa kemungkinan besar adalah bagaimana sih nanti pendengaran dari si bayi tersebut, seperti itu. Jadi untuk World Hearing Day kali ini memang kita lebih concern untuk mengubah pola pikir kita masalah ketulian, seperti itu. Jadi untuk kegiatan kita banyak sekali. Jadi untuk di RSUD Ibnu Sina, jadi khususnya kita di sini lebih luas lagi kita di Komda PGPKT Kabupaten Gresik. Ya. Tapi karena memang saya bekerjanya di RSUD Ibnu Sina, jadi kita rangkul semuanya. Jadi di sini kita merangkul semuanya, tidak hanya dari Komda PGPKT saja, tapi kita rangkul juga RSUD Ibnu Sina. Kemudian kita rangkul juga dari Dinas Kesehatan setempat. Jadi kalau di sini dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. Kemudian kita juga rangkul juga kalau bisa adalah kepala daerah. Jadi kepala daerah dari Kabupaten Gresik. Jadi kebetulan beberapa kepala daerah sudah concern tentang masalah ketulian, karena kita tidak menutup istilahnya untuk ke depan. Kalau kita tidak memiliki dukungan dari stakeholder setempat atau yang punya daerah lah istilahnya, itu pasti akan sulit. Jadi kita pun sebagai dokter THT kita memiliki ke depan, saya pengennya ada program A, B, C, D. Tetapi kalau tidak ada dukungan dari mungkin, karena kita kan di sini THT itu erat kaitannya dengan kesehatan. Jadi kalau tidak ada dukungan dari stakeholder, dari mungkin dinas kesehatan atau mungkin dari kepala daerah setempat, pasti akan sulit gitu Mas Nana. Jadi untuk itu pada World Hearing Day 2024 ini kita rangkul semuanya, kita bikin acara sehingga kita bisa lihatkan ke masyarakat bahwa ini loh ada namanya penanganan dini tentang masalah ketulian, seperti itu. Jadi kita harus mengubah mindset semua orang bahwa kalau semuanya nanti anak saya ternyata tidak bisa dengar, itu bukan terus ke depan gelap, itu masih bisa terang. Karena banyak contoh, jadi anak sudah didiagnosa tidak bisa dengar, dengan kemajuan zaman sekarang ada cochlear implant, alat bantu dengar, itu yang harusnya, mohon maaf ya, maksudnya di sini biasanya jadi bisu, tuli, itu bisa nyanyi, bisa baca Al-Quran, bisa macam-macam. Jadi seperti normal, seperti itu Mas Nanda.
Baik, luar biasa sekali. Jadi memang targetnya tidak jauh berbeda dengan judulnya, yaitu adalah rubah pola pikirmu, rubah mindsetmu. Serta tadi yang saya highlight itu adalah bagaimana dokter ini mengajak kerjasama antar lintas sektor ya dokter. Betul. Jadi melibatkan semua sektor sehingga target dari World Hearing Day ini bisa tercapai dengan baik. Baik, selanjutnya dokter. Ini kan dokter memang dokter spesialis THT, tapi khusus dari hari ini kan World Hearing Day. Nah, sebelum masuk lebih dalam, dokter bisa minta tolong jelaskan mengenai struktur telinga itu sendiri, dok. Karena yang kita tahu kan ya telinga cuma ada telinga gitu kan, dok. Dan secara fungsi kan kita taunya cuma pendengaran. Nah, mungkin dokter bisa berikan gambaran secara umum sebenarnya telinga itu strukturnya apa saja dan fungsinya itu apa saja, dok, yang biasa kita ketahui. Oke. Karena ini World Hearing Day, jadi kita lebih fokus ke pendengaran dan pendengaran pasti identik sekali dengan telinga. Tapi sebenarnya untuk mendengar baik itu tidak hanya telinga yang kita butuhkan, karena juga butuh, yaitu kenapa kita dokternya THT, telinga, hidung, tenggorok, karena ketiganya ini berhubungan. Jadi kalau ada sesuatu masalah di telinga, biasanya hidungnya juga tidak nyaman. Ada masalah di hidung tidak nyaman, telinga juga tidak nyaman. Oke, kita balik lagi. Jadi untuk telinga sendiri itu merupakan aset. Jadi saya bilang aset itu kenapa? Karena memang kita dikasih telinga itu hanya satu kali seumur hidup. Nggak ada yang jual lagi. Jadi kalau sudah aset berarti kan ini kita harus jaga baik-baik. Nah itulah dari luar sendiri kita lihat bahwa di sini ada daun telinga. Daun telinga itu juga fungsinya banyak sekali. Jadi untuk melindungi supaya telinga tidak kemasukan air, kemudian melindungi dari serangga, kemudian bisa juga untuk menangkap suara. Jadi fungsinya banyak. Jadi yang pertama adalah kita di telinga luar. Telinga luar yaitu mulai dari daun telinga sampai ke liang telinganya, atau biasa kita sebut MAE atau meatus acoustics externus. Jadi itu mulai situ adalah telinga bagian luar. Nah, telinga bagian luar ini dia lebih fungsinya itu penting banget karena dia proteksi mulai awal. Jadi di telinga luar pun itulah diproduksi juga ada namanya cerumen, atau kalau kita bilang kotoran telinga. Jadi kotoran telinga itu sebenarnya memang normal. Jadi bukan terus kotoran telinga, wah ini ada banyak kotoran nggak normal nih, normal. Jadi memang normalnya kita memang punya kotoran telinga. Nah kotoran telinga itu punya fungsi-fungsi juga. Nah itu di telinga luar. Jadi fungsinya banyak sekali. Salah satunya untuk melembabkan. Kemudian untuk supaya namanya serangga tidak bisa masuk. Jadi itu juga bisa dihindari dengan adanya kotoran telinga. Jadi telinga bagian luar itu terlalu kotor tidak baik, terlalu bersih juga tidak baik. Kemudian kita beranjak ke telinga tengah. Telinga tengah itu biasanya kita batasi dengan membran timani atau gendang telinga. Jadi gendang telinga sebenarnya kalau normal, maksudnya dengan kondisi anatomi bagus itu lurus. Jadi semuanya kita lihat telinga, kita lihat langsung kelihatan gendang telinganya. Nah kalau gendang telinga terlihat dan dia utuh, kemudian dia memancarkan cahaya dengan baik atau ada refleks cahaya, itu berarti gendang telinga yang sehat. Kemudian beranjak ke dalam. Nah kalau yang dalam ini biasanya sudah tidak terlihat lagi. Jadi mulai seperti tulang-tulang pendengaran, ada malleus incustapes, kemudian beranjak lagi setelah telinga tengah ke telinga dalam. Telinga dalam itu mulai dari cochlea sampai ke saraf-saraf pendengaran, yang kemudian nanti dari saraf pendengaran itu akan menyalurkan suara yang kita dengar hingga dipresentasikan ke otak, seperti itu, Mas. Baik dok, jadi kan tadi dokter sempat menyinggung bahwa telinga itu merupakan aset utama, aset penting dalam tubuh kita. Karena cuma dikasih sekali, gitu kan. Nah, jadi dokter ini ada pertanyaan yang sebenarnya cukup awam ditanyakan oleh masyarakat luas, itu terkait bagaimana sih dok cara kita itu untuk menjaga kesehatan telinga kita. Karena saya itu sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan kayak, boleh nggak sih dok kalau saya itu membersihkan telinga pakai cotton bud? Bahkan saya pernah menemukan kasus yang cukup ekstrim itu pakai kunci motor dokter. Jadi dia kayak korek-korek karena merasa telinganya gatal, merasa telinganya nggak nyaman, terus dikorek-korek. Sebenarnya kayak gitu tuh aman nggak sih dok? Dan kalaupun tidak aman, amannya bagaimana? Ya, itu tadi yang saya bilang. Saya
tadi di awal bilang bahwa di telinga luar itu ada cerumen, kotoran telinga. Ya. Dan di bagian luar itu saya bilang tidak boleh terlalu bersih, tidak boleh terlalu kotor. Ya. Terlalu bersih dalam artian mungkin sering dibersihkan. Ya. Seperti tadi pakai cotton bud. Nah itulah kebiasaan kita itu, kalau sudah gatal telinga kita, itu pasti akan mencari benda di sekitar. Ya. Kalau memang ada di situ kunci motor, ada di situ mungkin bolpen atau cotton bud, nah itu bisa dipakai. Tapi memang itu tidak pernah kita sarankan. Jadi di sini kita sebagai dokter THT tidak pernah menyarankan untuk membersihkan telinga itu sendiri dengan apapun. Dengan apapun maksudnya dengan dibersihkan sendiri pakai cotton bud atau mungkin tidak kita sarankan. Karena itu memang bisa salah satunya paling gampang aja dia bisa mendorong kotoran telinga itu masuk ke dalam. Jadi makin dalam. Jadi atau mungkin bisa bikin lecet dari MAE-nya itu atau liang telinganya itu. Jadi kalau sudah lecet pasti akan timbul sakit lainnya. Nanti bisa infeksi atau bisa keluar cairan seperti itu. Jadi kita tidak pernah sarankan. Jadi kalau membersihkan paling bagus bagaimana? Itu pertanyaan yang bagus. Jadi kalau kita sebagai dokter THT kita menyarankan kalau membersihkan harus ke dokter THT. Karena ya itu paling aman, Mas Nanda. Jadi tiap 3 bulan minimal tuh atau maksimal 6 bulan harus ke dokter THT. Memang jarang sekali saya temukan bahwa datang, dok saya cuma hanya ingin membersihkan rutin, jarang sekali. Pasti kalau sudah ke dokter THT sudah ada keluhan seperti mungkin sudah nyeri, sudah mungkin gatal sekali atau buntu, kemudian sudah keluar cairan mungkin. Nah itu memang sudah istilahnya sudah terlambat. Jadi memang biasanya paling sering kalau sudah ke dokter THT kalau sudah ada keluhan. Padahal sebenarnya 3 bulan sampai 6 bulan sekali itu sudah cukup bagus. Jadi walaupun tidak ada keluhan itu tidak perlu maksudnya walaupun tidak ada keluhan harus tetap ke dokter THT. Jadi untuk sobat sehat jangan ragu-ragu untuk langsung kontrol ke dokter THT atau mengunjungi spesialis THT yang terdekat. Kalau di Gresik kita di sini ada RSUD Ibnu Sina. Kita udah punya 2 dokter THT di sini yang selalu standby setiap hari, Senin sampai hari Sabtu pagi sesuai jam kerja. Itu bisa langsung datang, kemudian konsultasikan bisa. Jadi langsung kita bersihkan, hanya minta dibersihkan saja, tidak ada masalah. Jadi tidak perlu istilahnya kalau orang Jawa itu kan banyak sungkan nih, ya kan? Jadi biasanya wah sungkan rek, mosok suruh bersihkan aja, jangan. Memang itu lebih baik. Jadi mending kita preventif, istilahnya belum ada keluhan sudah ke dokter THT itu lebih baik. Seperti itu Mas Nanda. Ya itu tadi ya sobat sehat. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang cukup awam ditanyakan tentang penggunaan cotton bud, tentang membersihkan sendiri liang telinga dengan menggunakan cotton bud, itu sangat tidak disarankan oleh dokter THT. Baiknya gimana? Silahkan langsung saja datang ke Poli RSUD Ibnu Sina di Poli THT yang selalu buka dari hari Senin sampai hari Sabtu. Itu yang sangat disarankan oleh dokter Rian, spesialis THT kepala leher. Pertanyaan selanjutnya dokter. Jadi kan dokter ini sudah sangat berpengalaman dan jam terbangnya sudah sangat tinggi dalam bidang THT. Nah, selama dokter pelayanan di rumah sakit ataupun di fasilitas kesehatan yang lain, itu kasus-kasus apa sih dok yang paling sering dokter temui? Jadi kalau dari presentase, memang dari THT-nya dulu aja, dari telinga, hidung, tenggorok, itu yang paling sering itu adalah telinga. Jadi untuk keluhan telinga, hidung, tenggoroknya paling sering pasien datang ke Poli THT adalah masalah telinga. Dan lebih fokusnya memang untuk telinga itu paling sering adalah masalah penurunan pendengaran. Nah, penurunan pendengaran itu bisa macam-macam. Seperti tadi saya bilang, karena kotorannya banyak, kemudian menumpuk, pasti juga penurunan pendengaran. Atau mungkin di sini kan banyak orang-orang yang sudah mungkin sudah lanjut usia, kemudian sudah ada penurunan pendengaran, itu wajar. Kemudian ada juga masalah sering pada anak yaitu otitis media akut, atau biasanya sering pada anak pada saat batuk pilek. Pada saat batuk pilek biasanya telinganya ikut nyeri. Kemudian yaitu akibat karena sering dikorek-korek, jadi infeksi dari bagian luar atau kita bisa bilang biasanya otitis eksterna, itu banyak juga.
Jadi paling banyak memang di poli THT itu kalau dari keluhan telinga, hidung, tenggorok paling sering adalah keluhan telinga daripada hidung, daripada tenggorok. Tapi telinga pun juga dibagi lagi berbagai macam. Jadi macam-macam, bisa nyeri, datang dengan nyeri atau datang dengan keluar cairan. Tapi memang paling sering adalah penurunan pendengaran. Penurunan pendengaran pun itu juga macam-macam karena keluar cairan, menurun pendengaran juga sering seperti itu. Baik dokter, tadi kan dokter menjelaskan salah satu yang paling sering itu kan terkait dengan penurunan pendengaran. Betul. Yang itu erat kaitannya dengan tuli. Nah, dokter mungkin bisa jelaskan secara garis besar, tuli itu seperti apa sih dok? Apakah penurunan pendengaran ini sudah bisa kita katakan tuli atau benar-benar tidak bisa mendengar baru kita bisa katakan tuli? Ya, oke. Jadi untuk penurunan pendengaran itu kita bagi masih. Jadi di sini ada namanya, di Pnusina sendiri kita sudah punya pemeriksaan namanya tes pendengaran atau audiometri. Audiometri ini itu akan istilahnya mengetahui penurunan pendengaran jenis apa. Apakah karena di sini ada beberapa, yaitu conductive hearing loss, sensory neural hearing loss, mixed hearing loss atau noise induced hearing loss. Noise induced itu biasanya karena paparan bising. Bisa karena mungkin sering pakai headset atau mungkin pekerja di jalan raya atau pekerja pabrik itu sering sekali juga seperti itu. Atau sensory neural hearing loss biasanya pada, mohon maaf, yang sudah lanjut usia, memang karena usia sudah ada faktor-faktor degeneratif, jadi akhirnya terjadi penurunan pendengaran. Kemudian konduktif itu adanya hambatan biasanya karena serumen. Jadi tidak semua penurunan pendengaran itu kita sebut tuli atau jadi kalau sudah penurunan pendengaran atau tuli itu kita bagi lagi masih. Ada namanya tuli ringan, kemudian tuli sedang, sedang berat, hingga tuli berat. Ada kalau tuli berat itu memang biasanya sudah kalau diajak bicara dengan nada yang normal biasanya sudah, bagaimana? Jadi harus mengulang beberapa kali. Tapi kalau semua masih tuli ringan, sebenarnya masih dengar, cuman sudah menurun seperti itu. Jadi memang tidak semua penurunan pendengaran kita sebut tuli, karena penurunan pendengaran seperti konduktif ya, kita ambil contoh sebagai konduktif karena kotoran yang banyak. Setelah kita treatment, istilahnya kita sudah di poli THT, kemudian kita lakukan pembersihan telinga, kotoran sudah hilang, sudah berkurang, sudah kembali normal lagi, jadi tidak bisa disebut tuli. Jadi itu masih macam-macam, dan oleh karena itu kenapa kok kalau sudah ada gejala setidaknya sedikit aja rasa tidak nyaman di telinga, apalagi sudah ada penurunan pendengaran, lebih baik langsung konsul ke spesialis THT. Jangan, karena beberapa itu sudah kayak sudah saya kasih tetes dok, sudah saya beri obat. Kalau bisa jangan dulu, karena tidak semua penyakit telinga itu diselesaikan dengan tetes. Karena identik sekali, sakit telinga tetes. Sakit mata ditetes, itu identik sekali. Padahal belum tentu, tidak semua sakit telinga itu harus ditetes. Jadi memang harus kita bagi-bagi apa yang harus ditetes. Dan itu yang bisa kita lakukan kalau sudah ke dokter spesialis THT. Jadi kalau sudah ada masalah sedikit aja, kalau bisa sudah ke dokter. Jadi kita bisa identifikasi sehingga nantinya untuk penanganannya itu bisa lebih bagus, sehingga tidak perlu sampai yaitu jatuh ke tuli yang berat seperti itu. Ya. Jadi itu tadi ya, sobat sehat. Jadi memang tuli itu cukup kompleks. Jadi tidak bisa penurunan pendengaran aja kita langsung bilang, "Oh, kamu tuli." "Oh, saya tuli." Nah, untuk tahu lebih lanjutnya, silakan periksa ke dokter spesialis telinga hidung tenggorok atau spesialis THT yang terdekat. Khususnya kalau misal kalian ada di Gresik, kalian bisa datang ke Poli RSUD Ibnu Sina yang hari Senin sampai Sabtu pagi itu buka. Nah, dokter, kota Gresik sendiri ini kan cukup dikenal dengan industri atau pabrik-pabriknya yang cukup banyak, dan mereka pasti menyerap tenaga kerja yang cukup banyak yang kerja di sana. Di sana pasti banyak mesin-mesin, masih banyak alat-alat yang menghasilkan suara yang cukup keras. Dokter tadi sempat singgung pekerja pabrik ya. Pekerja pabrik itu kan juga beresiko untuk mengalami penurunan pendengaran. Nah, gimana sih dok cara mencegah? Mungkin ada sobat-sobat sehat yang kebetulan bekerja di pabrik dan sering terpapar oleh suara yang keras. Bagaimana untuk mencegah biar tidak jatuh ke kondisi yang lebih buruk? Mau nggak dijawab dokter?
Betul. Jadi benar sekali Mas Nadio, kalau Gresik ini memang terkenalnya selain apa ya, nasi kerawu. Ya. Di sini ada 2 pabrik besar Ya. yang kita kenal, ada Petrus sama semen. Ya. Nah, kita nggak menutup mata bahwa di pabrik-pabrik itu pasti rata-rata bising. Ya. Jadi kita pernah beberapa kali kita ke pabrik, memang tingkat kebisingannya sudah melebihi dari normal. Dan itu kalau terpapar dalam jangka waktu lama pasti akan ada masalah akhirnya di telinganya. Jadi kalau semuanya terpaparnya hanya 1 jam selesai, tidak. Dan kita tahu kalau pabrik kan biasanya mulai pagi sampai sore seperti itu, udah berapa jam. Jadi memang ini memang edukasi bagus sekali. Nanti kalau untuk pekerja-pekerja pabrik di Gresik, terutama di pabrik-pabrik yang memang tingkat kebisingannya tinggi sekali, itu biasanya kita sarankan untuk memakai earplug atau alat pelindung telinga. Bisa pakai earplug, bisa pakai earmuff, itu bisa semua kita pakai. Cuman di sini masalahnya yang sering saya temui di klinik itu, di poli itu, mereka tidak memakai itu. Karena apa? Saya tanya, kenapa kok nggak dipakai? Karena pertama mungkin tidak nyaman, Dok. Kedua, saya tidak bisa komunikasi, Dok. Jadi akhirnya dengan temannya tidak bisa komunikasi. Tapi itu lebih baik daripada nanti ke depannya akhirnya timbul masalah. Jadi tidak dengar atau ada penurunan pendengaran nantinya. Jadi kalau saya memang untuk pabrik memang tidak memang harus, saya bilang harus, jika tingkat kebisingannya tinggi harus menyediakan alat pelindung telinga untuk pekerjanya. Kalau seumpamanya tidak disediakan, jadi kalau saya sebagai pekerja setidaknya beli sendiri itu nggak masalah, karena memang bukan barang mahal. Jadi earplug itu kalau yang dari busa itu hanya sekitar 5.000. Jadi itu tidak menurut saya tidak mahal. Nah, tapi kalau memang disediakan itu lebih baik dari perusahaan. Jadi biasanya ada namanya K3 atau keselamatan kerja. Itu memang biasanya rutin akan dilihat bagaimana sih kondisi pabriknya, untuk keselamatannya bagaimana. Dan itu biasanya juga masalah telinga juga diperhatikan. Oleh karena itu biasanya kalau di pabrik-pabrik besar di Gresik terutama, kalau ada bukan pasien baru, maksudnya pekerja baru masuk ke pabrik tersebut, biasanya dilakukan tes medical check up. Nah, medical check up salah satunya adalah THT. Nah, THT di sini biasanya saya periksa audiometrinya atau tes pendengarannya. Itu sebagai modal dalam artian pada saat masuk kondisi telinganya atau kondisi audiometrinya segini. Jadi nanti biasanya setiap tahun itu akan berkala untuk dites kembali. Jadi tes kembali nanti akan kita lihat, jika dalam 1 tahun sudah ada penurunan dari yang sebelumnya, biasanya kita sarankan untuk istirahat dulu. Istirahat dalam artian bukan terus dicutikan atau dipecat, tidak. Dalam artian dipindah dulu sementara ke tempat yang tidak bising. Kan kantor itu, maksudnya pabrik itu pasti kan ada lapangan, ada kantor. Nah, mungkin kemarin beliaunya ada di lapangan. Jadi mungkin karena ada penurunan, setidaknya ditarik dulu lah ke kantor yang tidak terlalu bising, dengan harapan ini tidak makin memburuk. Karena dengan harapan ini biar istirahat dulu. Nah, nanti kalau 1 tahun ternyata sudah bagus kembali, sudah pendengarannya sudah normal lagi, boleh lah. Cuman ya itu dengan syarat harus kita jaga seperti alat-alat pelindung telinganya seperti itu. Cuman ya itu masalahnya di sini jarang sekali banyak yang pakai karena tidak nyaman. Tidak nyaman, jadi pakai gini tidak nyaman, tidak dengar. Tapi itu harus dalam artian yaitu karena aset. Saya bilang aset mulai awal karena ya cuman sekali dikasihnya. Kalau sudah ada penurunan pendengaran, ya sudah, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Mau kita ganti juga tidak mungkin. Jadi tetap harus, yaitu mungkin kalau sudah ada penurunan pendengaran dan itu sudah tipenya masalah saraf, biasanya kita sarankan untuk pakai alat bantu. Nah, kalau sudah pakai alat bantu kan tidak nyaman, kadang ada yang malu, Jadi kalau pekerja-pekerja di Gresik terutama ini kan paling banyak pabrik, memang kalau saya sarankan memang harus pakai alat pelindung telinga untuk saat bekerja seperti itu.
Jadi itu ya sobat sehat. Jadi memang mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, dokter, itu kan tadi terkait tentang tindakan preventif, pencegahannya agar tidak jatuh ke kondisi yang lebih berat. Nah, ini pertanyaan saya adalah terkait tindakan kuratif atau pengobatannya apabila memang ada orang tua itu yang atau ya ada individu lah, ada pasien lah yang memang sudah dari lahir itu memang sudah ada keluhan pendengaran, misal dia tidak dengar sama sekali. Nah, kayak gitu itu apa yang bisa dilakukan dokter pada pasien-pasien yang memang sudah dari bawaannya, yang sudah dari lahir sudah ada kelainan? Oke, jadi untuk kelainan bawaan itu biasanya memang tergantung dari, mohon maaf ya, maksudnya dari segi orang tuanya. Karena di Indonesia ini banyak yang menganggap oh ini kok belum bisa bicara, ini umur 2 tahun kok belum bisa, wis gak popo, itu nanti akan ngomong-ngomong dewe, padahal itu sudah tanda sebenarnya. Jadi kalau sudah kan itu, kalau di pediatri atau di anak itu kan ada grafik perkembangan anak. Umur 1 tahun tuh harus bisa apa, umur 2 tahun harus bisa apa. Lah itu cara gampangnya gimana sih? Lihat aja sekitar. Sekitar dalam artinya pasti kan ada yang sebaya. Loh, itu anaknya tetangga itu umur 1 tahun kok bisa bicara sudah. Nah, anak saya 1 tahun. Nah, itu saya bilang kenapa dari segi orang tua itu harus lebih care. Jadi kalau sudah seperti itu, segera bawa ke dokter THT. Karena di sini kita bisa, yaitu pertama mungkin kita punya alat di sini namanya OAE, itu bisa mendeteksi bayi baru lahir pun bisa. Apalagi yang umur 1 tahun, 2 tahun itu pasti bisa. Jadi supaya kita bisa tahu nantinya bawaan lahir tidak bisa dengar itu bisa kita perbaiki. Karena nanti ada namanya cochlear implant, ada alat bantu dengar, itu nanti bisa kita perbaiki. Tapi setidaknya kita harus tahu dulu apakah ini tidak bisa terlambat bicaranya karena memang pendengarannya kurang, atau memang si anak delay speech, atau memang terlambat bicaranya. Jadi kalau kita sudah pastikan saja, maksudnya kita sudah ke THT, kita pastikan saja, oh ini telinganya nggak ada masalah, ya sudah. Kalau memang tidak ada masalah, ya sudah, berarti kita tinggal terapi saja untuk bicaranya. Jadi ada namanya terapi bicara. Kita terapi dengan harapan nanti bicaranya lebih cepat. Nah, kalau masalah itu adalah kalau semuanya penerimanya kurang. Jadi pendengarannya memang sudah kurang. Jadi kalau udah pendengaran kurang, ya nanti kita bantu. Apakah bisa cukup dengan alat bantu dengar, atau memang harus kita pasang, sekarang ada namanya cochlear implant. Jadi kita implant tuh hasilnya bagus sekali. Jadi istilahnya sekarang kalau bisa sudah tidak ada namanya bisu tuli, gitu. Sudah tidak ada kalau bisa. Cuman kan di sini kadang bawanya ke dokter THT itu sudah umur 5, mungkin sudah 12 tahun baru dibawa ke THT. Jadi itu kan nanti penanganannya bisa, cuman tidak bisa sebagus pada saat kita tangani sejak dini. Jadi untuk dewasa pun itu kita bisa, cumanya saya merasa tidak dengar. Ini enggak anak-anak ya, ini kan konteksnya tadi anak-anak. Kalau semuanya dewasa, kita cuma tidak dengar aja, kita bisa langsung audiometri. Jadi nggak usah ragu-ragu. Nanti kalau semuanya, oh saya kok merasa kurang dengar ya, karena ada namanya perasaan. Susah kalau main perasaan. Jadi saya merasa kok nggak dengar ya dok, padahal saya ngobrol juga nggak ada masalah, tapi saya merasa tidak dengar. Ya sudah, langsung aja, bisa langsung ke poli THT. Jadi nanti di situ nanti kita bisa arahkan. Jadi langsung datang ke dokter THT, konsultasi keluhannya, nanti kita bisa langsung arahkan untuk tes pendengaran atau tes audiometri yang saya bilang tadi. Jadi itu gampang banget, jadi tidak perlu prosedur apapun, tidak perlu pakai puasa dok atau pakai tes, enggak. Jadi saat itu juga bisa kita lakukan. Jadi pendaftarannya nanti tetap ke poli THT dulu, kemudian dari poli THT nanti akan kita arahkan ke poli audiometri. Jadi di situ untuk pol pendengaran nanti kita tes. Jadi kita punya chamber, kita kasih headphone, kita tes di situ. Nggak sampai 5 menit. Kalau memang bagus 2 menit, 3 menit sudah selesai dan tidak menyakitkan. Ya kadang kan soalnya rata-rata kalau ke dokter itu takut, jangan-jangan sakit nggak dok? Sakit nggak. Jadi tes audiometri tidak ada yang sakit. Jadi bisa langsung datang ke RSUD Ibnu Sina,
ke Poli THT, didaftar dulu, kemudian nanti bisa kita langsung tes pendengaran seperti itu. Baik dokter, tadi kan sudah ada pertanyaan dari A sampai Z, dokter sudah menjawab semuanya. Sekarang masuk ke sesi Q&A dokter. Jadi kita mengumpulkan beberapa pertanyaan dari netizen, dari media sosial RSUD Ibnu Sina. Jadi kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya dokter. Saya bacakan, jadi dokter, saya adalah seorang mahasiswa yang sering kali memakai headset. Nah, dalam kegiatan sehari-hari, mulai dari nonton, mendengarkan musik, sampai belajar pun saya selalu memakai headset. Apakah ini bisa merusak pendengaran saya ya dokter? Terima kasih. Mau nggak dijawab dokter? Ini kan memang sering anak-anak muda itu selalu memakai headset. Ya, jadi di sini konteksnya ke anak muda sekarang ya? Ya, anak muda. Jadi anak muda itu saya lihat tadi pagi aja saya lihat naik motor pakai headset. Padahal ya kan lebih baik pakai helm ya. Tapi itu naik motor pakai headset. Nah, itu menurut saya kalau dibilang pasti merusak belum tentu juga. Cuman kemungkinan besar untuk merusak pendengaran atau mengganggu di pendengarannya itu mungkin. Tapi tidak langsung. Istilahnya jangan dipikir pakai headset pasti besok langsung nggak denger. Enggak. Jadi ini adalah jangka panjang. Namanya aset itu kan pasti jangka panjang. Jadi biasanya kalau ada kebiasaan buruk pada saat muda, nanti pada saat umur lanjutnya itu akan bermasalah. Dalam artian biasanya kalau pakai headset kan rata-rata umur 18, 20 ya masih muda. Gen Z ya. Ya, Gen Z, milenial. Kalau bilang milenial lah itu pakai headset enggak ada masalah. Mau berkali-kali seharian nggak akan ada masalah. Tetapi nantinya pada saat umur lanjut sekitar umur 40, 50, mungkin sebayang reuni ya. Reuni datang gini sama-sama seumuran, loh kamu kok sudah nggak dengar. Nah, itu ternyata memang kalau ditarik ke belakang ada mungkin kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu. Kan tidak sama, ada yang suka pakai headset, ada yang enggak. Mungkin yang nggak sering pakai headset itu jadi lebih jadi lebih dengar waktu saat usia lanjut. Jadi kalau saya memang, tapi kan ini nggak menutup kemungkinan ya, zaman sekarang itu pakai headset itu suatu kewajiban. Kayak zaman COVID dulu kan ingat harus pakai Zoom, harus semua pakai headset. Makanya di sini kita dokter THT atau perhati itu kita istilahnya masih membolehkan pakai headset tapi dengan aturan. Jadi kalau gaulnya itu ada bintangnya itu syarat dan ketentuan berlaku. S dan K berlaku. S dan K berlaku. Jadi syarat dan ketentuannya apa? Yang pertama, kalau memakai headset itu adalah kita gampangannya adalah 60-60. Dari 60 itu maksudnya yang pertama 60 adalah maksimal 60 menit pemakaian headset. Jadi kalau sudah 60 menit, setidaknya istirahatkan dulu. Jadi maksimal 60 menit, kemudian 60 selanjutnya apa? 60% suaranya. 60% suaranya dalam artian tidak boleh, kalau kita bar gitu kan, kalau di TV itu kan ada barnya. Nggak boleh kita full 100, kan nggak boleh. Nah, boleh. 100 ya 100%. Kita boleh maksimal 60%. Jadi 60 menit pemakaian headset, 60% maksimal suaranya. Jadi rules ini setidaknya dipakai sehingga kita tidak bisa menjamin juga nantinya bagaimana. Cuman setidaknya bisa memperkecil lah untuk terjadinya nanti penurunan pendengaran pada saat lanjut usia. Jadi itu harus, karena memang kalau kita larang sekarang, semua sekarang pakai headset juga macam-macam. Terus juga biasanya pertanyaannya, kemarin ada juga tuh, masih ada nawar juga, dok saya pakai headset yang bun. Ada kan sekarang kan? Kalau zaman dulu kan masih cuman air conduction aja kan, semua dimasukkan atau pakai headphone. Sekarang itu ada namanya bone conduction. Sama dok, sama. Karena karena sama-sama dimasukkan. Cuman mungkin dia lebih istilahnya sedikit lebih aman karena dia lewat bone. Jadi tidak langsung ke telinga. Itu sama juga. Cuman kan saya lihat kemarin karena ada pertanyaan itu, saya harus searching juga kan. Saya juga harus tahu bone itu seperti apa. Ternyata bone itu pun harganya lebih mahal daripada yang air conduction. Jadi semuanya air conduction-nya berapa, itu bone bisa 2 kali lipat dari harga air conduction. Jadi ya lumayan, tapi sebenarnya sama juga. Kalau bisa ya tetap memakai rules itu. Nah, walaupun kayak olahraga sekarang kan pakai headset, pakai bone conduction boleh masih. Pokoknya maksimal 1 jam. Seperti itu.
Jadi intinya itu sebenarnya yang berlebihan itu nggak baik ya dokter ya? Nah, betul. S dan K-nya 60-60. 60 menit dan juga 60% kekerasan suaranya. Lanjut dokter, pertanyaan kedua. Ini dokter, anak saya umur 6 tahun. Beberapa bulan terakhir telinga anak saya sering keluar cairan berwarna kuning dan berbau dokter. Biasanya sebelum keluar cairan, anak saya ini ada demam dan batuk sama pileknya dokter. Mohon maaf, belum sempat ke rumah sakit karena kesibukan saya. Mohon penjelasannya dokter. Terima kasih. Mau dijawab? Ya. Ini sering sekali pada yang memiliki balita. Maksudnya di umur bawah 5 tahun itu paling sering sekali datang ke dokter THT, dok mohon maaf anak saya telinganya keluar nanah, keluar cairan, atau kadang berbau dok, baunya nggak sedap. Nah itu sudah apa ya istilahnya ada sesuatu. Karena kalau bau telinga itu khas sekali memang, bau kotoran telinga. Cuman kalau sudah baunya tidak, maksudnya apa ya, tidak nyaman, maksudnya busuk atau apa, nah itu berarti ada sesuatu. Salah satunya yaitu infeksi. Nah infeksi itu biasanya kalau ada anak-anak erat kaitannya dengan adanya batuk pilek. Jadi kalau batuk pilek, ya pasti anak-anak pasti batuk pilek lah. Cuman kalau saran saya, kalau memang sudah batuk pilek, sudah kan ada gejala tuh. Kok anaknya lemes, kok udah udah batuk, sudah sentrup-sentrup lah. Kalau bisa segera diobati. Kalau memang tidak punya obat sendiri, mungkin bisa langsung ke dokter anak. Agar apa? Yaitu kita menghindari komplikasi ke telinga. Karena yaitu nanti akhirnya kalau batuk, pilek, larinya kalau anak-anak pasti ke telinga. Ada namanya tuberculosis. Pada anak-anak dia lebih landai. Lebih datar. Sehingga itulah kenapa kalau batuk pilek dia gampang sekali komplikasinya ke telinga. Tapi kalau semakin dewasa, biasanya tuberculosis itu akan semakin ke bawah. Jadi dia akan semakin makin curam, betul. Jadi semakin curam. Jadi tidak gampang untuk masuk ke telinga. Jadi karena lebih landai itu sering sekali keluar batuk pilek 1 minggu, telinganya keluar cairan. Jadi kalau bisa pada saat batuk pilek itu kita sudah preventif. Walaupun tidak pernah ada riwayat seperti itu, kita harus preventif, kita harus obati dulu. Tapi kalau sudah keluar cairan bagaimana dok? Nah, kalau sudah keluar cairan, itu intinya yang pertama adalah kita tidak boleh bersihkan sendiri. Karena kalau kita bersihkan sendiri bisa makin parah, atau mungkin kotoran itu makin masuk. Jadi tidak boleh dibersihkan sendiri. Kalau bisa ke dokter THT. Nah nanti di dokter THT pun nanti akan kita bersihkan. Biasanya kita bersihkan jadi cairan atau nanah atau sekret yang bening atau apa itu kita bersihkan. Dengan harapan nanti kalau semuanya kita kasih obat, biasanya kita kasih obat tetes. Tergantung kasus. Jadi kita kasih obat tetes kalau itu bisa masuk ke telinga. Jadi kalau sudah ada keluar cairan itu berarti sudah istilahnya alert gitu. Jadi harus ini loh harus ke dokter THT. Alarm harus ke dokter THT. Jangan dibiarkan. Karena nantinya akan mengganggu pendengaran juga akhirnya ke depannya. Jadi harus segera diobatkan ke dokter THT. Kemudian yang nggak kalah penting adalah jangan kena air. Karena anak-anak kan sering sekali mandi gitu, sering main air. Itu akan nantinya kalau semuanya airnya steril sih nggak ada masalah. Tapi kan kita tahu air mandi gitu kan, kadang ada yang keruh, kadang ada yang kotor, bagaimana. Itu harus dihindarkan supaya tidak terjadi infeksi lebih lanjut. Jadi nggak usah khawatir kalau semuanya nanti anak-anaknya ada yang keluar cairan, langsung saja bawa ke dokter THT. Biasanya gitu kalau batuk pileknya sembuh, nanti telinganya juga akan lebih baik. Baik dokter, lanjut ke pertanyaan yang ketiga nih dokter. Ini sepertinya dari ibu-ibu muda nih dok, anaknya baru 8 bulan. Dokter, saya ibu dari anak balita usia 8 bulan setengah. Dokter, saya sering mengamati waktu anak saya dipanggil-panggil atau waktu saat bermain dan dirangsang dengan suara-suara, sering tidak merespon. Saya takut anak saya ini ada gangguan pendengaran. Baiknya apa yang perlu saya lakukan ya dokter? Ini dokter sudah sempat bahas sedikit ya tadi dok, yang di atas terkait dengan anak-anak. Mau dokter? Ya, saya salut sebelumnya sama ibu, maksudnya yang masih 8 bulan setengah ya, anaknya, tapi sudah dia sudah punya insting bahwa loh kok rasanya kok nggak dengar, karena care, benar, maksud saya care benar, karena ya itu, karena kalau semuanya 8 bulan setengah sudah mungkin suara apa ya istilahnya
suara TV aja, Iya. ada suara lagu kan biasanya kalau anak-anak itu kalau ada lagu pasti Joget-joget, joget-joget atau iya. apa. Ini kok diem atau apa? Nah itu memang harus waspada. Jadi sebaiknya memang harus kita tes pendengaran atau kita pastikan untuk pendengarannya dulu. Oke. Apakah ada masalah atau tidak? Karena ada beberapa anak yang memang sebenarnya pendengarannya bagus, tapi memang kurang fokus. Jadi mungkin karena sering gadget atau apa. Jadi anaknya bunyi terus nanti dipanggil nggak dengar Fokus. karena nggak fokus. Karena sudah fokus ke HP. HP-nya. Itu bisa juga. Tapi yang penting adalah kita pastikan dulu. Karena 8 bulan setengah ini masih awal lah, lebih baik. Dan kita di RSUD Ibnu Sina ini kita punya alatnya namanya OAE, itu bisa kita berikan, maksudnya kita berikan ke anak ini untuk diperiksa pendengarannya dengan OAE. Dengan OAE itu nanti hasilnya adalah kita memprediksi. Mohon maaf. Jadi untuk kita prediksi, dalam artian diprediksi apakah pendengarannya nantinya akan bagus atau tidak bagus. Kalau memang bagus berarti si anak itu mungkin hanya kurang konsentrasi aja. Jadi harus. Tapi ada beberapa itu yang seperti ini, Mas. Jadi dok ini nggak denger, tapi saya rasa nggak denger. Tapi kalau saya suruh itu bisa, gitu loh. Saya suruh bisa. Jadi ada namanya visual. Jadi mendengar itu visual bisa. Jadi kalau kita mungkin lihat gerak bibir kita tahu. Oh iya. Nah kadang disuruh mau itu karena kita memvisualkan. Visual dalam artian semuanya tolong ambilkan itu nak lah. Ini kan kita tunjuk. Gerakan. Nah gerakan. Nah gerakan itu nantinya akan pengennya itu diambil. Nah menurut ibunya bisa ini saya suruh. Yeah. Padahal gerakan. Nah kalau pengen ngetes itu tidak usah pakai gerakan. Tolong ambilkan sapu. Tapi tidak usah mata kita, tidak usah ke situ, tangan kita. Kalau memang bisa berarti insya Allah aman. Tapi kalau bingung, maksudnya noleh bingung ini ya mungkin ada sesuatu. Itu yang harus kita pastikan. Jadi kalau ada gangguan pendengaran, maksudnya ibu-ibu yang punya anak kecil sudah merasa tidak sama mungkin dengan tetangganya, biasanya sudah bisa bicara, periksakan saja. Karena dengan periksa itu kan kita tahu, kita punya dasar, ternyata pendengarannya normal, pendengarannya tidak normal, nanti ada step-stepnya lanjut kemudian. Ya. Gitu, Mas. Terima kasih dokter. Pertanyaan terakhir dokter. Dokter, apakah bisul di dalam telinga berbahaya? Sudah seminggu ini telinga saya ada bisulnya dok. Awalnya saya kira itu jerawat. Kemudian bisul itu pecah. Kok sampai sekarang tidak kering-kering ya dokter? Apakah itu termasuk bisul? Bagaimana cara mengatasinya ya dokter? Terima kasih. Mau dijawab dokter. Oke, bisul atau jerawat. Jadi jerawat itu kan bisa di mana-mana ya, Mas. Paling sering memang di wajah. Tapi biasanya dia yang ada istilahnya rambut halusnya. Jadi di telinga pun kita juga memiliki rambut-rambut halus atau untuk pendengaran itu kita punya rambut juga. Ya. Nah, di situ pun juga bisa timbul infeksi atau jerawat. Tapi biasanya disertai juga sebelumnya mungkin ada luka atau lesi, walaupun kecil juga bisa jadi jerawat akhirnya. Jadi kalau sudah berjerawat pasti kan nyeri, pasti tidak nyaman. Atau mungkin kalau sudah pecah pasti jadi keluar cairan. Jadi kalau saya memang kalau belum pecah, jangan dimanipulasi, biarkan saja. Karena semakin dimanipulasi dia akan semakin radang, biasanya akan semakin nyeri. Kalaupun sudah pecah atau sudah keluar cairan, biarkan saja, jangan dimanipulasi juga. Jadi yang keluar aja boleh dibersihkan, tapi yang di dalam jangan. Nah kemudian bagaimana? Bisa mungkin langsung ke dokter THT. Nanti akan kita berikan, biasanya kita berikan obat tetes atau obat-obat anti inflamasi atau anti nyeri untuk mengurangi keluhannya. Tapi yang penting adalah tidak usah dimanipulasi. Karena kalau sudah pecah pun kita manipulasi nanti akan infeksi lagi dan akan berulang. Dan yang gak kalah penting adalah tidak boleh kena air. Pada saat mandi, pada saat wudhu biasanya jangan kena air seperti itu. Jadi kalau sudah ada pecah atau ada bisul, nggak usah khawatir, tetap langsung ke dokter THT aja. Karena semakin dimanipulasi itu akan semakin tidak nyaman. Dan manipulasi itu tidak harus selalu dikorek, Mas Nanda. Kadang ditarik-tarik seperti ini, ditekan-tekan seperti ini, itu juga merupakan salah satu bentuk manipulasi. Jadi kalau bisa nggak usah diapa-apakan. Ya. Makasih dokter. Jadi untuk sesi Q&A-nya sudah selesai dokter.
sebelumnya sebelum menutup podcast obat ini ada sesi namanya Magical Words, Dok. Jadi dokter menyampaikan kata-kata mutiara buat teman-teman kita sobat sehat yang sering nonton obat ini atau obrolan sehat podcast ini, itu bagaimana cara menjaga kesehatan telinganya dan bagaimana sih apa pesan-pesan dokter untuk menjaga telinga bagi para orang-orang yang menonton podcast ini. Monggo dokter. Oke, terima kasih. Jadi untuk di akhir saya untuk di acara podcast obat ini, obrolan sehat, dan kita memperingati World Hearing Day 2024. Jadi saya menekankan untuk aset utama kita yaitu telinga, kita harus jaga terus sampai kapanpun dengan cara yaitu kita harus sering rutin ke dokter THT setiap 3-6 bulan sekali. Jangan dikorek-korek sendiri atau jangan dibersihkan sendiri. Hindari juga untuk kena air, dan juga kalau semuanya pada pasien-pasien mungkin atau yang bekerja di tempat bising harus memakai alat pelindung telinga seperti itu. Baik, terima kasih banyak dokter atas magical words atau kata-katanya yang sudah disampaikan. Terima kasih Mas Nanda. Masuk ke sesi terakhir dokter, closing. Terima kasih banyak dokter Rian yang sudah menyempatkan waktunya berbagi kisah, berbagi pengalaman, dan berbagi pengetahuan kepada pendengar obat atau obrolan sehat nama podcast ini. Sehingga kami berharap teman-teman semua yang mendengarkan selain terhibur juga bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Saya Nanda Iqbal selaku host mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua, teman-teman pendengar setia dari podcast Obat Sehat, Obrolan Sehat. Sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.